Dalam satu minggu hari Jumat yang paling harat. Dalam satu tahun Ramadan yang paling harat. Nah, dalam satu hari sepertiga malam yang paling harat. Nah, jadi seberatan waktu itu ada khususiatnya, ada keutamaannya, ada rajanya, ada undasnya. Nah, dalam 24 jam waktu yang paling afdal sepertiga malam. Kenapa? Ulama mengatakan sepertiga malam Nabi Muhammad dilahirkan. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir wa gubaili fajrin abrajat syamsal huda zaharal habibu mukarraman wa musana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tepatnya sebelum fajar terbit, sebelum subuh sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Aus bin Aus, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Ketahuilah bahwasanya yang paling afdal di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Nah, di sini masih membicarakan pasal hari Jumat, ya kah? Hari Jumat ini adalah hari yang paling afdal dari Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan bahwasanya dalam satu minggu itu ada undasnya, ya hari Jumat. Bahasanya itu undas, saya bahasanya ya, yang jagaunya dah. Dalam satu tahun ada juga, yaitu bulan Ramadan. Nah, dalam satu minggu hari Jumat yang paling harat. Dalam satu tahun Ramadan yang paling harat. Nah, dalam satu hari sepertiga malam yang paling harat. Nah, jadi seberatan waktu itu ada khususiatnya, ada keutamaannya, ada rajanya, ada undasnya. Nah, dalam 24 jam waktu yang paling afdal sepertiga malam. Kenapa? Ulama mengatakan sepertiga malam Nabi Muhammad dilahirkan.
Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir wa gubaili fajrin abrajat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tepatnya sebelum fajar terbit, sebelum subuh sepertiga malam. Makanya ulama mengatakan dalam 24 jam waktu yang paling afdal sepertiga malam. Makanya bubuhan wali bila sepertiga malam behimat ba amaliyah. Yalah. Bahkan dikatakan ma uqidal wilayah li waliyin illa fil lail. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang hamba menjadi wali terkecuali waktunya di tengah malam. Nah, karena apa? Karena waktu di tengah malam ini adalah waktu yang paling harat dalam 24 jam. Dalam satu minggu bang, hari Jumat. Dalam satu tahun bang, bulan Ramadan. Nah jadi kita harus ketika kita mengetahui ini tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di waktu-waktu tersebut, maka hendaklah kita fata'arradu disebutkan inna fid dahri ayyamikum lanafahat, bahwasanya dalam satu tahun itu ada hari-hari, dan di setiap hari-hari itu ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Nah, dalam 24 jam yang bahimat bana kita himati ba amaliyah sepertiga malam. Dalam satu minggu yang kita himati banang ba amaliyah hari Jumat. Dalam satu tahun yang kita himati bana ba amaliyah bulan Ramadan. Nah, ringkas saja ya Allah. Ya, cuma ringkas saja Bang, cuma amalakan yang alih guru aja. Nah, bahkanlah Habib Abdullah bin Alawil Haddad itu beliau mengatakan seandainya nih kita kadakawa setiap hari ba amaliyah, dakawas omanya setiap hari ba amaliyah, ya karena mungkin sibuk atau apa ya Allah, dakawa ba amaliyah setiap hari, maka jangan sampai engkau lewatkan hari yang mulia ini yaitu hari Jumat untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya memperbanyak. Kita kadakawa misalnya selain hari Jumat setiap hari ba amaliyah, kadakawa baca Yasin, kadakawa tiap hari, baca Tabarak, kadakawa baca tiap hari, sembahyang tahajud kadakwa tiap malam, saumpamanya nih paling kada hari Jumat barang kita prioritaskan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bergerang inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, hari yang paling afdal, hari-hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Hari Jumat itu paling afdal dah, kadada kau mengalahkan hari Jumat. Makanya ya Allah, para aulia wa sholihin bilanya hari Jumat bahimat ba amaliyah, ba ibadah. Bahkan mereka kada sedikit di antara mereka yang berangan-angan mati di hari Jumat. Nih. Karena kan bilanya hari Jumat itu bila mati luar biasa pahalanya. Ya kan? Disebutkan di dalam kitab bahwasanya orang yang wafat di hari Jumat, itu diringankan daripada siksa kubur. Nah, bukan apa ngarannya, ya mendapatkan keringanan lah daripada siksa kubur. Bukan bebas lah mendapatkan keringanan, lain bebas. Bebas itu artinya kan ditanyai ya Allah. Pokoknya diringankan daripada siksa kubur orang yang mati atau orang yang wafat di hari Jumat. Di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga hari Jumat juga Nabi Adam. Hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari tersebut hari kiamat. Jadi hari kiamat apabila hari Jumat terjawab. Kalau bang dapat takon apabila kita nih kiamat hari Jumat ta.
Cuma kada tahu Jumat pabila ya Allah. Entah Pak Jumat minggu ini kah, atau minggu kenanya kah, atau tahun Jumat tahun kena kah, pokoknya hari Jumat hari kiamat. Kalau hendak betakon nih, apabila guru hari Jumat apabila hari kiamat hari Jumat. Cuma kada tahu Jumatnya itu apabila. Jadi hari Jumat itu hari kiamat juga dijadikan di hari Jumat. Hari Jumat. Makanya kita rajin belajar, coba amaliyah tuh banyak ya kalau supaya apa? Ya supaya tatkala hari kiamat tiba, nah kita dalam keadaan amaliyah. Ya tadi intinya di hari Jumat itu ada amalan, ada ibadah yang harus kita lakukan. Jangan disamakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Barang siapa yang menyamakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain, maka menandakan imannya itu cacat. Sama aja hari Jumat lawan hari yang lain aja. Berarti rusak tuh iman orang tuh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Nabi Muhammad pun seperti itu. Bilanya hari Jumat sidin banyak ba'amaliyah dibandingkan hari-hari yang lain. Ya orang tahu Siti Fatimah bintu Rasulillah, putri Nabi Muhammad SAW begitu juga. Bilanya hari Jumat, banyak ba'amaliyah balain daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Karena hari mulia, orang tahu. Itu disebutkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis daripada Barra bin Azib, ujar Nabi Muhammad, fadlu yaumal jum'ati fi Ramadan ala sairil ayyam kafadli Ramadan ala sairi syuhur. Keutamaan, keistimewaan hari Jumat itu dibandingkan hari-hari yang lain itu nang kayak bulan Ramadan lawan bulan-bulan yang lain. Coba pengen lihat bulan Ramadan lain lah suasananya. Bulan Ramadan ada tadarus, bulan Ramadan ada tarawih, bulan Ramadan ada puasa, ya kalau bulan Ramadan banyak kayak itu. Bulan Ramadan tuh agenda kita orang Islam, ibadah-ibadah yang dilakukan banyak. Artinya bulan Ramadan tuh bulan mulia, beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah hari Jumat mintu juga, fadlu yaumal jum'ati fi Ramadan ala syairil ayyam kafadli Ramadan ala syahir suhur. Keutamaan, keistimewaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain itu sebagaimana keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah makanya tadi barang siapa yang menyamakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain, maka menandakan imannya itu cacat. Nah berarti imannya itu rusak. Hari Jumat hari mulia, kita beramal, kita beribadah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati. Bahwasanya di antara sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas shalah fihi. Maka hendaklah kalian perbanyak atasku daripada membaca salawat di hari tersebut. Nah, banyakin membaca salawat kita hari Jumat. Berangnya ngapa kah dibaca? Makanya orang bilangnya malam Jumat itu sudah masuk dah hari Jumat. Barangnya baca burdah kah? Malam Jumat nah. Mun orang bahari itu kalau malaikat perapen, orang baca yasin, sembahyang hadiah, mengirimi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, itu tradisi kita tuh. Orang-orang ya kita, orang tua kita nih ya kalau bila malam Jumat, bila malam sanayan dilikit perapen. Nya perapen tuh dilikit lah supaya memanggil malaikat. Parafen dah. Kenapa jadi hari Jumat tuh guru jar? Malam Jumat dolan malam sanayan malaikat perapen. Apa maksudnya? Parapen itu atau dupa bahasa kitanya lah. Dupa itu dilikit supaya malaikat datang. Jadi tatkala kita beramaliyah, kita beribadah, malaikat umpat jumamin akan. Nah itu keutamaannya tuh.
Inya kan malaikat itu identik dengan sesuatu yang harum-harum. Mun yang bau-bau dah kon malaikat baparak. Makanya WC itu ada malaikatnya. Ku anak mencari yang malaikat di WC aja, kan ada jin banyak situ. Jin banyak di WC situ. Makanya bilanya hendak masuk WC itu berbacaannya kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah itu bacaan masuk WC ya kalau hafal bacaan kita. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau. Berlindung dari apa jar Allah Ta'ala? Minal khubuthi wal khaba'ithi, berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berarti dalam WC itu ada lalakinya, ada biniannya situ. Kenapa jadi ada tuh maksudnya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita bilanya masuk WC minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? WC itu tempatnya jin, tempatnya syaitan, tempat yang kada baik ya jin. Ya kayak itu WC. WC itu tempat yang kada baik. Ya kah? WC itu tempat yang kada baik. Rumahnya jin WC, rumahnya syaitan WC. Makanya ya kalau bilanya kita masuk WC, kita dianjurkan baalas kaki lawan batutup kepala. Ya kada? Dalam syariat kita nih, bilanya kita masuk ke WC, kepala batutup, ya kah? Batis basandal, baalas kaki. Ulama mengatakan karena ubun-ubun lawan telapak batis itu adalah tempat masuknya jin yang kada baik. Masuk ke rumahnya jin bian. WC itu rumahnya jin. Ya kah? Rumahnya jin, WC itu rumahnya jin. Supaya kada masuk jin ke dalam awak kita. Nya bilanya jin tuh masuk awak kita ya koler ba'amaliyah. Koler baca Quran koler. Jurang nih besaruan maulitan. Kayak bermaulitan kami di rumah mengadakan maulid acara ulang tahun Nabi. Asa anu aja, asa koler aja. Banyak jinnya di awak. Banyak jinnya di awak. Jurang nih nabak pengungsian kita mengadakan maulid, perayaan maulid Nabi di komplek, di masjid, di langgar, di mushola. Yang lain jagin perpintaan aja. Kalain aja. Nah banyak jinnya berarti. Koler ba'amaliyah tuh banyak jinnya. Kebanyakan jinnya. Nah, mungkinnya masuk ke dalam WC kada bacaan. Makanya bilanya masuk WC, bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada syaitan laki-laki, syaitan perempuan. Nah, ini bila masuk WC, nah ya Allah, alas kaki. Kemudian pulang batutup kepala. Kenapa? Ulama mengatakan tempat masuknya jin ke awak kita mulai dari ubun-ubun lawan telapak batis. Nah, coba pian bilanya masuk WC bebacaan, balas kaki, batutup kepala, insya Allah ba'amaliyah itu ringan. Ini biasanya yang ba'amaliyah itu jadi berat ba'amal, berat beribadah. Masuk WC kada bebacaan. Bisa sesuatu guring sampai dalam WC situ. Jadi bakawan dah langganan jar setan. Nah jadi ini memang syaitan itu ya kalau katuju sesuatu yang bau, ya, yang kotor, tulang temin itu juga. Jangan sampai biarlah di dalam rumah itu ada tulang basimpanan. Itu salah satunya darah. Itu juga tuh bila dalam rumah tuh ada yang itu tuh makanan jin. Makanan jin. Ya. Ini makanan jin tuh tulang. Kalau malaikat ketujuh sesuatu yang harum. Nah makanya bilanya hari Jumat, ya kalau bilanya hari Jumat, malam Jumat atau malam sanayan, orang-orang tua kita tuh biasanya malikit parapen supaya apa? Memanggil malaikatnya, malaikat ketujuh yang harum-harum. Bilanya malaikat tuh kumpulan, kita beramal, kita beribadah, berdoa, nah malaikat 4 jua maaminakan. Ya kah? Mun kita di Hadramaut di Tarim itu Habib Umar tuh kan malikit parapen tuh. Pian tahu kayu gahru lah, kayu gahru.
kayu gahru lain, kayu dupa biasa lain, kayu gahru, kayu bang nah. Tapi harganya larang bang. Kalau kada salah lah, Habib Umar tuh nukar saparapat sekitar harganya, mesti kada nukar bang lah. Ada orang barinya nyaman ya kalau sekitar setengah on ke seperapat ke sekitar 30 jutaan. Tapi bilanya dicucul nah semerbak ya kah, saruangan lah ciumannya aja. Itu Imam Ghazali lah mengatakan duit kita habis batu tukar sagan wewangian tuh kadang dikatakan mubadzir. Pian nukar minyak haram, nukar minyak haram pesantoy habis misalnya puluhan juta bahkan ratusan juta, ada mubadzir. Pian nukar baju nih, hibak 2 buah 3 buah lamari hibak baju aja, itu mubadzir, haram hukumnya, hisab kena di hari kiamat. Itu bahkan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan misi baju banyak-banyak segan apa? Bakal ditakoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun bisi minyak haram bian banyak. 2 buah lamari minyak haramnya aja kan ditakoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu jar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita habis duit nih, nukar minyak haram atau wewangian, entah itu minyak haram, entah itu gahru, ya pokoknya sesuatu yang wangi nih, kita habiskan duit kita, kada dikatakan mubadzir. Pian makan ya kalau makan nih, tangki ini ibaratnya, tangki bahasanya lah, parot nih ibaratnya cukup sepiring aja, nukar 4-5 bungkus, kada habis, mubadzir, haram hukumnya. Innal mubadzirina akhwati syaiton. Mubadzir itu kawannya syaiton yang ketujuh bela-belabihan tuh. Tapi kalau kita nukar minyak haram atau wewangian, entah itu parfum ya kah, entah itu kayu gahru tadi, itu kada dikatakan mubadzir, kada dikatakan mubadzir, kada dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun baju ya kalau banyak bisi baju tepakai kada jar Allah taala bae kan nukar baju banyak-banyak tepakai kada. Nah, jangan ngalih karena terlambat masuk surga. Ya kan memang ya kalau orang miskin lawan orang berduit ini masuk surga lain. Makanya Nabi Muhammad berdoa, Allah mahina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Hidupkan ulun dalam keadaan miskin, jar Nabi Muhammad nih, matikan ulun dalam keadaan miskin, kumpulkan ulun kainannya di akhirat bersama rombongan orang miskin. Bila orang miskin tuh bila masuk surga nyaman, kada banyak tatakunan, bapak jadi takoni banyak-banyak, ada daju yang ditakoni. Nah, kayak pian tuh ibaratnya lo kalau naik pesawat, bagasi banyak, bagasi banyak, madang bagasi pulang pian. Tapi mun yang kada ada, ibarat membawa awak aja, anak Surabaya nih, bagasi kada ada, tas koper kada ada, tas salempang aja, ya kah? Muntas talempang tuh masih ada lah yang doang pemeriksaan yang HP. Kalau ini HP aja kada bawa awak aja ibaratnya. Nah, lakas masuk pesawat. Nah, jadilah apa ngarannya kalaunya ujar Imam Ghazali memakai wewangian itu habis duit kita, itu kan dikatakan mubadzir, kada dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada dihisap. Nah, jadi hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Makanya orang-orang tua bahari bilanya malam Jumat lawan malam sanayan lah, itu malaikat parapen. Bapa tujuan malaikat parapen supaya memanggil malaikat datangan. Ketika malaikat datangan hanya bebuannya ba amaliyah, berdoa, nah malaikat badarau, mun kita mendengarnya badarau maaminakan. Nah, seperti itu. Orang bahari itu ya kalau malaikat parapen baca yasin, sembahyang hadiah, hanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, fa'akthiru alayya minas shalah fihi, maka perbanyaklah kalian atas aku membaca salawat di hari Jumat tersebut. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, ketahuilah bahwasanya salawat yang kalian baca itu langsung disodorkan kepada aku. Nah, jadi ketika kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, salawat yang kita baca itu langsung disuruh lawan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad si anu bersalawat lawan pian. Nah, Nabi Muhammad si fulan lagi bermaulidan, si fulan lagi beburdahan, si fulan lagi baca dalailan, si fulan lagi bersalawatan. Nah, Nabi Muhammad tuh langsung tahu. Ma'rudatun alayya, langsung disodorkan. Nah,
Langsung disodorkan salawat itu, langsung disodorkan kepada Nabi Muhammad. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'rad salatuna alaika wa qad aramta? Qala yaqulu balita, qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kemudian ada sahabat yang protes dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disodorkan salawat yang kami baca di hari Jumat nih? Nang kayak pada disodorkan lawan pian, diperlihatkan lawan pian, sedangkan pian waqat aramta, sudah meninggal. Bujur juga ya Allah, sahabat bertakon, maka pian sudah meninggal karena wahai Rasulullah. Kayak apa? Diperlihatkan salawat yang kami baca nih. Kan jar Nabi Muhammad nih, hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal, maka hendaklah di hari Jumat tersebut banyak yang membaca salawat lawan aku. Ketahuilah salawat yang kalian baca di hari tersebut akan diperlihatkan kepada aku. Ujar sahabat, nah kayak apa diperlihatkan wahai Rasulullah? Maka pian sudah meninggal. Waqad aram, tak sudah di dalam tanah pian sudah meninggal. Qala, ujar Nabi Muhammad, yaqul bali, tak bujur. Ikan bujur aja kan salah. Aku meninggal, bujur. Beratan orang pasti meninggal. Tapi innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi memakan jasad-jasad nabi. Jadi bumi itu ada kaum memakan jasad nabi. Nabi Muhammad itu ada di dalam kubur sidin. Ada, ya kah? Bapak mendengarkan kita bersalawat, Bang? Melihat gawean umat-umatnya, amunnya jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat umat-umatku baik, beramal, beribadah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalaunya ada umatku nih yang mengatasnamakan umat Nabi Muhammad nih, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa, aku minta ampun. Ya Allah, ampuni inya. Nah, Nabi Muhammad itu panggawi Nabi Muhammad. Nah, ini keutamaan hari Jumat, ya Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Pernah aku bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, inni ukthiru shalah. Aku memperbanyak salawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min sholati. Kira-kira yang pas berapa saya bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Qala masyi'it. Ujar Nabi Muhammad, silakan, sakahendak ikam aja. Berapakah? Qultu ar-rubu', misalnya pang 1/4 hari ini nah, dalam 24 jam 1/4 hari ulun gunakan sagan bersalawat lawan pian. Qala masyi'it. Sarai. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Mun nyikam tambahi bagus lagi. Qultu fanisit, mun kayak itu setengah hari ya. Jadi setengah hari 24 jam nah ibaratnya. Setengah hari ulun gunakan untuk bersalawat kepada engkau. Qala masyi'it, tasarah aja jar Nabi Muhammad. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Tapi mun lebih pada itu bagus lagi. Qultu fa thulutsain. Mun kayak itu 2/3 daripada hari-hari ulun gunakan sagan bersalawat. Qala masyi'it, tasarah hikam aja. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau lebih pada itu bagus lagi jar Nabi Muhammad. Qultu fa aj'alu laka sholati kulliha. Mun kaitu wahai Rasulullah, ulun gunakan seluruh hari ulun siang dan malamnya untuk memperbanyak membaca salawat kepada engkau. Faqala, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, idan yukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang membaca salawat, ya Allah. Ini bagus membaca salawat tuh. Semakin banyak semakin bagus. Fa in zitta khairul lak, jar Nabi Muhammad. Semakin banyak kita membaca salawat semakin bagus. Karena salawat ini kan dua yang kita puji, Allah lawan Rasulullah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, Allah aja yang kita sebut. Nabi Muhammad ya bang,
kadada lagi yang Allah. Tapi kalau Allahumma, Allah dah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah dan Rasulullah tak buat salawatnya bagus. Makanya itu semakin bagus, fa in zitta khair fa huwa khairul lak. Semakin banyak semakin bagus bersalawat nih. Apalagi di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Ubay bin Ka'ab ya kalau batakoni Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah naulunah ini ukthiru sholah, uluni hendak memperbanyak bersalawat, pakam ajalullah kamin sholati, berapa kira-kira salawat yang ulun baca? Ujar Nabi Muhammad tasaraika mahja, mungkin itu 1/4 bang kayak apa? Bagus jar Nabi Muhammad, cuma mennya lebih pada itu lebih bagus lagi, separuh bagus tasaraikam aja, tapi lebih pada itu lebih bagus lagi, 2/3 bagus, tapi yang lebih banyak lagi kan tambahi lebih bagus lagi. Mungkin seberataan aja sih jar Ubay bin Ka'ab nih, seluruh hidup ulun gunakan segan bersalawat. Mungkin itu jar Nabi Muhammad, idan yughfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu yughfa hammuk itu terjemahannya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kegalauan. Hamuk galau, ibaratnya pikiran yang kada tenang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelisah, kalau pang ibaratnya ulun guru ini asa gelisah aja, pikiran kada tenang, hati kada nyaman, gelisah tuh pang, padahal kada dendam apa masalah. Coba banyakin membaca salawat, banyaki baca salawat. Yuk fahamuk, galau gelisah apapun problem yang ada di kehidupan kita, yuk fahamuk hilang, wa yuk fardambuk, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah, Nabi Muhammad pernah bersabda, al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pitih, orang yang engken. Jadi orang Jawa, orang yang medit. Nah, medit. Ya, alhamdulillah medit lah. Orang yang medit, orang yang pitih, orang yang engken, orang yang pelit. Man dzukirtu indahu, namaku disebutakan nama inilah kada mesti nama Muhammad. Diingatkan tentang Nabi Muhammad, ya kah? Nah, sunah Nabi Muhammad nang kayak ini. Nabi Muhammad tuh nang kayak ini dikisahkan lah, pokoknya diingatkan tentang Nabi Muhammad. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih, tapinya kada tergerak hatinya untuk bersalawat. Itu orang yang bakhil, orang yang pelit. Diingatkan tentang Nabi Muhammad, sifatnya, namanya, akhlaknya dinyatakan nih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, tapi kada tergerak lidahnya untuk bersalawat. Dinyatakan bahwasanya bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Tentang Nabi Muhammad dinyatakan man dzukirtu indahu, diingatkan tentang Nabi Muhammad falam yusalli alaih, al-bakhil, itulah orang yang bakhil. Iya kah? Nah, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun at-targhibu fi sholatil istisqa wal kusuf. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala masalah di dalam kehidupan kita. Allah kabulkan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua dan dosa guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyat wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah.